Salam budaya, rahayu, waras, berkah dalam Gusti. Sedulur sekalian, selamat jumpa lagi dengan channel Tonatan TV, perjalanan sejarah dan budaya di Ponorogo. Kali ini saya berada di Punden Gungan, yang mana di sini adalah diceritakan adanya Pangeran Papak Panjalu yang menjadi cikal bakal atau yang memulai berada di Gungan, Desa Juruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Di sini saya melihat adanya satu bentuk pertapaan atau bentuk peribadatan masa lalu yang berupa batu yang tersusun. Ini seperti punden berundak. Marilah kita lihat dan ikuti dan simak terus channel Tonatan TV. Inilah yang disebut sebagai punden berundak, tersusun dari batu-batu yang ditata sedemikian rupa, berada di wilayah Dukuh Gungan, Desa Juruk, Kecamatan Soko, Kabupaten Ponorogo. Orang banyak menyebut punden ini dikaitkan dengan keberadaan Pangeran Papak dari Mataram. Tetapi ada yang juga berkata Pangeran Papak itu dari Panjalu, Kediri, karena kemudian disebut Pangeran Papak Panjalu. Banyak yang berkata bahwa punden ini adalah sebuah peristirahatan dari Pangeran Papak berserta anak dan istrinya. Kemudian Pangeran Papak merubah nama menjadi Indro Kirono, dan juga istrinya kemudian bernama Indrowati, anaknya bernama Indro Sekti. Derek meterang persoalan Pangeran Papak niku wau, Pak. Pangeran Papak. Nggih. Secara lengkap kula mboten ngertos, tapi menurut kanca-kanca tiyang sepuh perjalanan antarane Mataram Yogya niku badhe dateng Kediri, dateng Pasuruan, dateng lewati daerah mriki, di dalan pentas. Nggih. Daerah mriki niki sing gedhong niku tempat pelerenane
Ki Juru Mertani. Nggih. Awal sing mriki niki Ki Pangeran Papak sak garwane. Nggih namung wonten niku sak Papak sak garwane nggih. Asale nyeritani kula ngoten. Nggih. Niku namung kagem leren Pak nggih. Saben kagem leren. Nggih, matur suwun Pak. Pangeran Papak beristirahat. Jangan dianggap dia hanya sekedar beristirahat, sebab seorang tokoh yang memegang kekuasaan atau seorang tokoh yang memegang sebuah kendali negara tentu ada kejenuhan berkiprah dengan aturan dan perundang-undangan serta tata pengelolaan kepada rakyatnya. Maka beristirahat itu bisa saja dimaknakan istirahat dari perjalanan panjang untuk mengabdikan diri kepada rakyatnya. Bisa jadi Pangeran Papak di situ beristirahat dari kiprah-kiprah dunia, kemudian menggembleng dirinya dengan cara olah spiritual. Sedulurku sekalian, banyak kisah lagi yang menyebut bahwa Pangeran Papak setelah itu mendapatkan sebuah gelar dan kekuasaan yang kemudian disebut Katemenggungan, sehingga lokasinya diberi nama Nggungan karena pangkat Tumenggung. Sedulurku sekalian, memang sulit mencari jejak sejarah yang telah lalu. Seperti halnya juga di Nggungan Juruk Soko ini, terjadi tumpang tindih dalam sebuah peradaban sejarah dan kebudayaan bila kita mau mencermati lebih jauh. Sebab literasi pendukung dengan keadaan cerita tidaklah bisa kita temukan. Terlebih buku, serat, atau kawin yang terjadi pada masa itu, kita sulit menemukannya, sehingga kita hanya mereka dan menduga. Sedulurku sekalian, banyak kisah di Soko yang dikaitkan dengan keberadaan Pangeran Papak. Seperti sebuah wilayah Paesis umpama, di sana dikatakan Pangeran Papak berjalan bersama anak istrinya ngeses di sebuah gunung atau putuan. Kemudian putuan tersebut diberi nama Paesis. Dari sisi lain Punden Nggungan, banyak orang yang datang dahulu ke tempat ini untuk berdoa, menguatkan spiritual dirinya. Kebanyakan datang dari dalam kota Ponorogo sendiri dan dari luar kota Ponorogo. Banyak hajat ketika dia berdoa di sini terkabulkan. Demikian yang dituturkan salah satu dari masyarakat yang ada di sekitar Punden ini.
Sedulurku sekalian, keberadaan Punden Gungan memang masih teka-teki keberadaan siapa Pangeran Papa. Tetapi kita harus bisa memahami bahwa keberadaan kepercayaan Kapitayan yang ada di Ponorogo, khususnya di wilayah Soko, karena berdekatan dengan Gunung Wilis. Kita melihat bahwa kepercayaan Tantra, sebuah kepercayaan Jawa waktu itu yang berkembang luas di wilayah barat Gunung Wilis dan selatan Gunung Wilis, tentunya sebagian juga merambah ke wilayah Soko ini, meskipun ini baru analisa dan tidak kita dukung sebuah bukti yang kuat. Sedulurku sekalian, adanya penamaan kepada sebuah tempat yang dianggap keramat seperti batu, kayu, seperti tugu, dan sebagainya. Ini adalah hasil olah budaya yang dulu berkembang dengan nama Kapitayan. Dan ini harus diakui bahwa ini adalah sebuah perjalanan peradaban dan kebudayaan sebuah wilayah. Munculnya legenda, cerita, kisah, tentunya ini adalah sebuah karya budaya yang sangat-sangat perlu kita lestarikan. Sedulurku sekalian, cerita, legenda, kisah sejarah sebuah desa, sebuah wilayah kadang sudah dilupakan oleh manusia zaman sekarang. Padahal ini adalah aset desa yang tak berbenda. Dan kita senantiasa akan berusaha untuk mencari legenda-legenda sejarah sebuah desa untuk menjadi bukti sebuah perjalanan kebudayaan. Akhirnya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring ungkapan ono rino ono upo, ono awan ono pangan, salam budaya, rahayu, waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.